sekalian, Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi hari ini akan merilis pengungkapan kasus 365 yang terjadi di wilayah Polda Jambi, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi. Saya sampaikan terlebih dahulu pada rekan-rekan sekalian bahwasanya hari ini kami sengaja mengundang korban, ya. Kami nanti juga sedikit bercerita terkait masalah pengungkapan yang terjadi dan aksi yang dilakukan oleh kelompok yang cukup kejam, sadis dalam melaksanakan aksinya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 2 TKP di wilayah Polda Jambi, khususnya di Kabupaten Muara Jambi, yang terjadi tanggal 17 Juni 2022 dan 30 Juni 2022. TKP ini adalah TKP pencurian dengan kekerasan. Ya, yang identifikasinya berdasarkan hasil olah TKP, kelompoknya sama, karena mereka menggunakan modus yang sama. Bagaimana modusnya? Ya, modusnya di malam hari kelompok ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela, pintu, mendobrak pintu di rumah yang sedang keluarga ini sedang melaksanakan istirahat malam hari. Dia masuk ke sana dengan membawa senjata api, kemudian menyekap korban yang ada dalam rumah tersebut. Mau itu orang tua, mau itu anak-anak, mau itu ibu-ibu, semuanya disekap. Ya. Sampai ada juga dari hasil pemeriksaan kita, ya, tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalkan korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana dari pengakuan korban. Sampai ada kata-kata yang kurang tepat juga, yang kurang pas juga terhadap seorang wanita. Jadi kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa kelompok ini dalam aksinya kejam dan sadis. Kalau korban tidak kooperatif, apa yang diminta sama pelaku ini tidak diberikan, mungkin korban bukan hanya kehilangan hartanya, bisa juga kehilangan jiwanya. Ya, ini terhadap 2 TKP yang terjadi di Muara Jambi. Ya, makanya hasil olah TKP kita bisa mengelompokkan bahwa pelakunya adalah sama. Hasil dari penyelidikan dilakukan oleh Satreskrim Polres Muara Jambi, kemudian Subdit Jatanras yang di dalamnya ada Resmob, kita bisa mengidentifikasikan pelaku. Kita bisa menangkap pelaku yang kebetulan saat itu penangkapannya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kita bekerja sama dengan Polres Muba, ya, dengan Sungai Lilin, Polsek lebih tepatnya, karena TKP penangkapannya di daerah Sungai Lilin, di wilayah Polsek Sungai Lilin. Kita bekerja sama dengan Polres Muba dan juga Polsek Sungai Lilin. Alhamdulillah secara bertahap kita bisa mengamankan 3 orang tersangka. Kalau dari keterangan kurang lebih ada 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat pelaksanaan aksinya. Dari 3 orang tersangka yang kita amankan, ada beberapa barang bukti. Rekan-rekan bisa melihat di sini semua. Ini tadi yang saya sampaikan saat mereka melakukan aksinya. Senjata api dibawa oleh mereka. Terlihat sekali oleh para korban. Bagaimana stresnya korban, bagaimana paniknya korban, rekan-rekan bisa melihat dari senjata yang mereka bawa. Salah satu tersangka yang kita amankan mencoba melawan petugas pada saat penangkapan di rumah tersangka. Yang di dekatnya adalah senjata ini, di dekat tersangka tersebut. Jadi mencoba mengambil senjata untuk melawan petugas. Terjadilah pergelutan dengan anggota kita. Ya. Untungnya anggota kita tidak menjadi korban. Ya. Saya sampaikan harus tegas pada para pelaku yang mencoba untuk melawan petugas. Alhamdulillah bisa diamankan.
Ya, setelah terjadi pergelutan, namun pada saat pergelutan ternyata tersangka tersebut punya penyakit, ya, punya penyakit, dan kita langsung bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan di sana. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak dokter, tapi tidak terselamatkan. Jadi kondisi tersangka akhirnya meninggal dunia dan kita semua punya tanggung jawab pemakaman. Polda, Polres Muara Jambi, Polres Muba, dan juga Polsek berkoordinasi dengan pihak keluarga, berkoordinasi dengan lingkungan. Ya. Setelah itu kita makamkan tersangka tersebut. Jadi 2 orang kita bawa ke sini, rekan-rekan bisa melihat di belakang. 1 orang tersangka meninggal dunia, ya, dan beberapa lain masih DPO. Kita sudah mengantongi nama-namanya. Kami mohon doa dari rekan-rekan semua. Harapannya semua tersangka bisa diminta pertanggungjawabannya atas aksi yang kejam ini. Jadi pasal yang kita persangkakan adalah pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman selama-lamanya 12 tahun. Ini mudah-mudahan bisa menjadi efek jerah bukan hanya terhadap pelaku yang saat ini kita amankan, tapi ini efek jerah, ini warning buat semua orang-orang yang punya niat jahat kepada masyarakat. Ancamannya nggak main-main. Kalau dia melakukan seperti ini, bisa sampai dengan 12 tahun. Dan kita akan kawal. Jadi tidak akan lagi masyarakat resah dengan para pelaku yang mungkin selama ini mengganggu kenyamanan, keamanan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi ini. Dari beberapa barang bukti yang kita amankan, ada beberapa barang bukti yang belum dijual, ya, oleh pelaku. Sudah kita amankan dan hari ini sengaja kami membawa keluarga korban. Yang pertama, kami ingin menunjukkan rasa simpati karena ada kejadian yang kita tidak ingin harapkan, yang kita tidak harapkan. Yang kedua, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap, walaupun semua tersangka belum kita bisa amankan, tapi minimal kita sudah mengantongi nama-nama yang lainnya. Ini menjadi PR kami. Nah, kami buktikan kepada pihak keluarga bahwa kami akan terus berusaha tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut, dan apabila ada barang bukti yang bisa kita amankan, kita akan berikan, tapi dengan mekanisme yang sudah diatur. Ya, barang bukti yang kita amankan, kita akan serahkan kepada keluarga korban. Ini senpi rakitan, ya, FN, kemudian ada model revolver. Kalau pelurunya, rekan-rekan bisa lihat, ini pelurunya asli, ya, 9 mili. Kemudian yang untuk laras panjangnya, ini adalah senapan angin, ya, senapan angin dimodif oleh mereka untuk melukai korban. Dan memang betul, inilah yang dibawa oleh para pelaku. Kita bisa lihat dari CCTV. Makanya saya sampaikan sama rekan-rekan saya, para pelaku ini tidak segan-segan. Jangan sampai nanti anggota dalam pelaksanaan tugasnya menjadi korban, karena kita sudah punya pengalaman. Lakukan tindakan-tindakan yang tegas pada pelaku-pelaku yang membahayakan masyarakat dan membahayakan jiwanya anggota. Inisialnya S sebagai eksekutor, kemudian ada namanya H alias T. Ini sebagai otaknya, ya, yang kemarin sudah meninggal dunia dan sudah kita makamkan. Kemudian yang terakhir yang sudah kita amankan dari 7, 3 yang kita amankan saudara P alias D. Mereka berdua eksekutor. Yang pertama, uang sudah digunakan untuk kehidupan sehari-harinya para pelaku. Ya, kemudian ini ada beberapa uang yang kita sita, contohnya ada uang 1,2 juta, kemudian barang bukti dan barang bukti hasil kejahatan yang masih perhiasan ini yang masih utuh, ya, yang masih utuh, yang insya Allah hari ini kita akan serahkan kepada korban. Kami mohon maaf untuk apa yang ada.
rekan-rekan bisa lihat ya. Ada tindakan dari kita juga karena memang sudah membahayakan. Kami coba melakukan perlawanan. Beberapa kali. Beberapa kali Anda ya. Lama sudah sekali. Parah. Yang sekali, Jambi 2 kali. Tampaknya 2 kali. Hello Kitty. Berapa kali? Merah kita. Nah, bawahnya yang mana? Yang